Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan memulai seri baru yaitu seri database, terutama di sini adalah MySQL gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pertemuan pertama, mungkin ada 4 pertemuan ya. Jadi kita akan membahas mengenai basic-basic mengenai MSQL yaitu MySQL. MySQL. Jadi pertama kita apa dulu ya yang harus dilakukan. Jadi kalau kalian sudah mempelajari mengenai struktur database dan apapun mengenai database management sih, kayaknya udah paham ya. Nanti di database itu kan ada beberapa tabel kayak gitu ya. Nah, di dalam tabel pun kan ada beberapa baris atau data-data kayak gitu. Nah, jadi di sini kita langsung aja praktek kayak gitu. Nanti untuk teorinya mungkin bisa dibahas lain waktu atau kalian bisa mempelajarinya sendiri kayak gitu. Sebenarnya cukup gampang sih. Kemudian yang pertama kita lakukan itu melihat database yang ada ya. Jadi di MySQL sendiri tuh kita udah bikin database apa aja sih gitu. Kalau kalian belum bikin apapun kan biasanya kosong atau isinya itu default kayak gitu. Default dari si MySQL. Nah, setelah kita run ya kita bisa melihat ya di sini ada ini database information schema, kemudian ada inventory, MySQL, performation schema, test dan word. Jadi yang saya buat sih ini sih inventory kayak gitu. Nah, tapi ketika kalian belum membuat database inventory ya kalian bisa ini ya create kayak gitu ya. Ini dijalankan. Jadi bahasanya pakai bahasa Inggris sih gampang, tinggal create database kayak gitu ya. Apa namanya? Inventory, kemudian di show kayak gitu. Nah, ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena database exist kayak gitu. Jadi kalau database-nya udah ada, ya nggak bisa gitu. Nah, kalau kalian lihat eh, apa database-nya itu kan ada inventory ya. Jadi kalau kalian mau hapus ya tinggal ini sih. Di drop database kemudian inventory. Kalau dibikin lagi ya create database inventory kayak gitu. Nah, kemudian kita coba use inventory dulu. Berarti kita memasuki database tersebut. Nah, kalau kita ini udah bisa ya. Ini mungkin kita ke bawahkan aja. Oke, jadi kalau kita show tabel, kita lihat ada tabel apa aja. Wah, udah ada tabel barang dan ruang. Oke, berarti kita buat dari nol aja ya. Kita hapus dulu drop database. Oke, udah dihapus. Jadi kalau kalian di show database lagi, kita lihat. Nah, udah nggak ada data inventory ya, database inventory. Maka kita harus create. Kita buat dari awal bersama-sama aja. Nah, kalau kita lihat lagi, show database ya, ini bakal ada database-nya. Nah, ini inventory, tapi isinya itu kosong. Kalau kalian coba use inventory, kalian masuk ke inventory, terus kalau kalian show tabelnya, tadi kan ada tabel barang dan ruang. Nah, sekarang nggak ada tabel apapun di sini, kayak gitu. Kemudian kita turun ke bawah, apalagi nih. Nah, kita pertama buat tabel. Nah, misalkan kita mau bikin tabel ruang-ruang di universitas. Jadi, create tabel, kalau tadi kan create database, sekarang create tabel, nama tabel kita itu apa? Misalkan ruang. Nah, struktur tabelnya itu gimana? Pertama, ada nomor ruangnya, tipenya itu karakter ya. Kan ada tipe karakter, integer ya itu. Kalau nama ruang sendiri di Undip itu tipenya itu karakter. Misalkan ruang A101, A203 gitu. Jadi ada 4 isian. Tadi kan A101 ada 4 huruf atau 4 karakter. Jadi bisa kombinasi huruf dan angka, makanya kita biar aman ya gunakan karakter. Dan nomor ruang itu kan identik ya, jadi nggak ada ruang yang namanya sama ya. Tadi eh, karena unik, makanya kita bisa jadikan sebagai primary key, sebagai identitas ID ya itulah. Nah, kalau kalian udah tahu tentang materi database, kalian pasti akan tahu mengenai primary key ya gitu. Nah, kemudian isian yang kedua, kolom yang kedua itu blok gedung ya. Jadi ruang itu di gedung yang mana gitu. Nah, ini isinya satu aja. Jadi di gedung A, B, C, D kayak gitu kan. Kalau univ kan biasanya ada itu kan. Ruang kelas ini di gedung A atau di gedung C atau di gedung apa gitu. Nah, ini not null nggak bisa null ya. Kemudian lantai berapa ruang itu. Ini integer ya karena lantai kan lantai 1, 2, 3 kayak gitu. Kemudian ini nggak dikasih tahu berapa sih. Apa berapa batasannya. Kemudian fungsi. Jadi ruang itu fungsinya buat apa? Ini varchar, jadi maksimal itu 30 ya karakternya. Jadi misalkan laboratorium gitu kan, itu kan cukup panjang. Jadi kita harus alokasikan cukup banyak kayak gitu. Kemudian luas ya juga integer karena dia angka. Kalau udah kita blok, kemudian kita run. Nah, sekarang kalau kalian show tabel lagi, nah ini udah ada tabel ruang. Jadi ada satu tabel di database inventory. Nah, tapi itu
kalau kalian describe, nah ini ya, jadi kalian bisa lihat strukturnya tadi kayak gitu. Jadi ada integer, karakter, nama fieldnya atau nama kolomnya, dan primary key-nya itu apa, yaitu di sini nomor uang. Kemudian kalau kalian bisa tahu struktur datanya, kalian bisa menambahkan ini juga kolomnya. Misalkan, tadi kelupaan belum ada kolom kapasitas, jadi ruang itu kapasitasnya berapa. Jadi kalian bisa alter tabel, jadi ditambahkan alter gitu ya ke tabel ruang. Nah, apa yang kita tambahkan yaitu field kapasitas, bentuknya integer. Kalau kalian udah, kalian bisa describe ruang lagi. Di sini tadinya nggak ada kapasitas, nanti akan ada kapasitasnya. Kita run. Oke, nah ini ada kapasitas kayak gitu. Jadi ya nambah satu gitu. Kemudian kalau kalian mau mengubah namanya, misalkan nama kolomnya itu ya. Di sini kan ada luas nih. Nah, di luas ini tuh eh, kayak misalkan kamu pengen ganti jadi luas lantai gitu ya. Kalian bisa. Jadi di tabel ruang itu change kayak ganti luas menjadi luas lantai. Oke, kemudian di describe lagi biar lihat strukturnya. Nah, ini sekarang udah ada di luas lantai ya, bukan luas lagi. Kemudian kita bisa juga mengganti format. Kalau tadi kan mengganti nama field, sekarang ganti formatnya. Kalau misalkan di lantai, mana lantai? Ini integer ya. Misalkan lantai itu menjadi karakter kan, itu kan bisa aja. Jadi eh, lantai satu, lantai dua kayak gitu. Jadi itu bisa maksimal satu tok. Kalau tadi kan bisa 10 ya. Jadi ya maksimal 9 berarti lantai 9. Oke, kita run sampai describe karena kita mau lihat strukturnya lagi. Jadi lantainya udah berbentuk karakter dan maksimal satu digit gitu. Nah, kalau kalian show tabels, eh, ya tadi ya, ini namanya kan ruang ya. Nah, kalian juga bisa ganti nama tabel. Tadi kan udah ganti nama si field atau kolom. Nah, kalau ganti nama tabel ya alter tabel ruang. Yang diganti tadi kan change, sekarang rename. Nah, rename tabel kita jadi ruang kelas misalkan ya. Jadi tadi itu kan ruang-ruang aja. Misalkan bisa ruang serbaguna, ruang guru. Waduh, kok kayak itu startup. Nah, sekarang kalian mau fokus ke ruang kelas, jadi bisa diganti rename menjadi ruang kelas. Oke, kemudian show tabel lagi, biar bisa melihat perbedaannya. Nah, ini sekarang udah jadi ruang kelas. Kalau kalian juga mau ini, merename lagi, jadi kayaknya ruang kelas itu terlalu ini deh, sempit cakupannya. Jadi pengen ruang lagi. Nah, kalian bisa menjadikan tabel ruang kelas menjadi tabel ruang lagi dengan cara beda ya, tadi bisa kayak gini, alter tabel dan sebagainya. Sekarang kalian langsung bisa rename tabel ruang kelas. Nah, ini bedanya ada to ruang gitu. Nah, kemudian di show tabel lagi. Oke. Nah, sekarang udah jadi kembali lagi ke ruang. Nah, kalau kalian mau hapus, ini kalian bisa drop tabel ruang, kemudian kalian show lagi kayak gitu. Nah, udah kosong isinya. Jadi, ya biasa ya, pakai bahasa Inggris aja sih, kayak drop itu untuk hapus, kan di drop gitu ya. Kemudian rename dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.